Dan kita masih di Wahyu pasal 6. Kita mau melanjutkan dalam isian kita yang minggu lalu masih tersisa. Kita akan selesaikan hari ini. Kita akan lihat Wahyu pasal 6 dari ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Oke, kalau sudah ketemu di Alkitab masing-masing, Wahyu 6 ayat 9 sampai 17, kita akan doa dulu. Baca dulu ya, biasa kita baca dulu. Habis itu baru kita akan doa. Saya akan mulai ayat 9, Jumat ayat 10, demikian sampai dengan ayat yang ke-17. Oke, firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka seru katanya, berapa lama kita ya masa Yesus dan engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi, hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Maka melihat ketika anak domba itu buka meterai sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan harum rambut, dan bulan menjadi merah sebelumnya bagaikan darah. Dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi, bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah apabila ia digoncang angin yang kencang. Maka menyusupkanlah bagaikan gulungan hitam yang dibunuh, dan bergeserlah gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Dan raja-raja di bumi dan pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Dan mereka berkata kepada gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah hadirat kami dan sembunyikanlah kami terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap muka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar muka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Oke, kita akan berdoa terlebih dahulu. Pak Giung kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, kami mengucap Tuhan, hari ini kami bisa datang Tuhan, berjemaat Tuhan. Kami mulainya lagi Tuhan dengan sekolah minggu dewasa Tuhan. Kami membahas kitab Wahyu Tuhan, soal Tuhan. Kiranya apa yang dipaparkan oleh Bapak Tuhan kami, Bapak Stephen, bisa kami ingat di dalam kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke. Dan minggu lalu kita sudah mengisi isian nomor 1 kalau nggak salah di sudah selesai nomor 1, di mana kita membahas bagaimana sifat dari masa tribulasi ya. Kita bicara mengenai masa tribulasi atau disebut sebagai kesusahan besar di sini. Masa tribulasi, bagaimana justru karena Tuhan, apa yang Tuhan singkapkan mengenai masa tribulasi ini, kita percaya bahwa orang percaya hari ini yang sudah diselamatkan sudah diangkat sebelum tribulasi dalam apa yang kita sebut sebagai rapture. Jadi kita percaya pre-tribulation rapture, pre-trib. Nah, ya, jadi dan kita tahu bahwa setelah kita di rapture, Tuhan mulai menjalankan programnya di atas muka bumi ini, dan itu terlihat dari dibukanya meterai, ya. Dibukanya meterai, kita melihat meterai pertama, masih ingat itu adalah kuda putih. Ya, kuda putih ini adalah berbicara mengenai bangkitnya Antikristus. Oke. Yang kedua adalah kuda merah padam. Ini berbicara mengenai peperangan, konflik. Kemudian yang ketiga ada kuda hitam.
Ini bicara mengenai kelaparan, krisis ekonomi. Oke. Kemudian yang keempat bicara mengenai kuda hijau, kuning. Ya, hijau kuning. Ini bicara mengenai kematian. Ya, jadi ada banyak sekali terjadi hal-hal ini. Jadi ini 4 program Tuhan di sini. Nah, sekarang kita mau masuk kepada meterai yang kelima. Ya, meterai yang kelima dibuka oleh Tuhan Yesus karena hanya Dia yang berhak rupanya, yang layak untuk membukanya. Dan itu sudah kita lihat di sini. Itu ada di ayat yang ke-9. Ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah, oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Oke, sehingga poin nomor 2 kita, meterai kelima memperlihatkan akan adanya penganiayaan yang luar biasa pada zaman tribulation. Akan ada penganiayaan yang luar biasa, sehingga akan ada banyak martir, ya, banyak orang yang dibunuh, ya. Ya, jadi karena setelah orang-orang diangkat, kita bilang ada suatu jeda waktu kan, ada suatu jeda waktu, ya, kemudian akan masuk ke tribulation. Jadi selama itu mulai dari sini dan sini dan sini dan sini, ya, ya rupanya ada orang-orang yang akan bertobat kembali. Ya, jadi ada orang-orang yang akan bertobat di masa tribulasi. Ya, dan ya ketika mereka bertobat, mereka bisa menjadi martir. Ya. Bukankah setiap kata yang diberikan dalam kitab Tuhan itu tidak membuat orang tidak bertobat, tapi malah memuncak dulu. Sebagiannya. Ya. Sebagian. Ya. Tapi sebagian ada yang bertobat. Ya, nanti kita akan lihat di pasal 7 terutama sangat jelas ya. Ya, karena coba kita lihat yang membuat orang menghujat itu kan ini. Dia ada kata-kata seperti ini di, ya, perhatikan di Wahyu 9 ayat 20 misalnya. Ya, ini maksudnya ya. Wahyu 9 ayat 20. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, dari sini, tidak juga bertobat dari perbuatan tangan mereka. Gitu kan? Nah, kalau kita perhatikan lagi di pasal 9 ayat 4, mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon. Mereka hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Jadi ada manusia yang tidak memakai meterai Allah, ada manusia yang memakai meterai Allah. Ya, memakai meterai Allah. Dan meterai ini ada di dahinya. Nah, ada di dahinya. Dan ini mengindikasikan bahwa kita akan lihat nanti orang-orang kudus di zaman tribulasi berbeda dengan orang-orang kudus di masa gereja. Karena kalau di masa gereja kita ada meterai nggak hari ini? Apakah kita pada hari ini ada meterai? Nah, hati kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Jadi buat apa lagi kita dimeteraikan di dahi kita? Ya. Nah, tetapi ketika rapture terjadi, ingat bahwa Roh Kudus tidak lagi memainkan peran mendiami hati orang percaya pada waktu itu. Sehingga untuk orang-orang yang percaya pada Tuhan dimeteraikan di dahinya pada waktu itu. Ya. Dimeteraikan di dahinya. Jadi ada yang percaya, ya, yang dimeteraikan, ada yang tidak percaya dan tidak bertobat. Ya. Oke, kembali ke pasal 6 di sini, dan kembali ke misian kita.
Jadi ada banyak jiwa di bawah mezbah. Jiwa di bawah mezbah. Maksudnya apa ini? Ini suatu gambaran yang luar biasa. Kita lihat di 2A di sini, jiwa-jiwa berada di bawah mezbah. Dalam perjanjian lama, bagian bawah mezbah adalah tempat darah dicurahkan dari korban. Coba kita lihat Imamat 4 ayat 7. Imamat pasal 4 Imamat pasal 4 ayat yang ke-7. Oke, saya bacakan. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Jadi ketika seekor binatang dikorbankan, kan darahnya tercurah gitu kan. Nah, sebagian itu harus diambil, imam harus masuk ke dalam kemah suci, di toel-toel di tanduk ini mezbah ukupan. Tapi sisanya yang masih banyak ini harus dicurahkan ke bagian bawah mezbah yang di luar. Jadi di waktu itu ada beberapa mezbah ya, mezbah bakaran itu di luar kemah, di depannya. Sedangkan mezbah ukupan itu di dalam kemah suci, di dalam bait suci. Ya. Jadi sambil binatangnya di atas mezbah korban bakaran, darahnya dicurahkan di bawah. Jadi bagian bawah mezbah itu adalah tempat darah dicurahkan. Darah nah, jadi ini suatu gambaran yang luar biasa. Kalau kita lihat di Wahyu pasal 6, bahwa dikatakan di bagian bawah mezbah itu ada jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh. Jadi ini menggambarkan bahwa ini adalah orang-orang yang darahnya dicurahkan bagi Tuhan. Mereka adalah korban bagi Tuhan, yang darah mereka tercurah. Jadi darahnya di bawah mezbah istilahnya, jiwa-jiwanya di bawah mezbah. Oke, dan menarik sekali bahwa di sorga itu rupanya ada mezbah. Ya, di sorga ada mezbah, sehingga poin B kita lihat mezbah beberapa kali disebut dalam Wahyu. Mezbah beberapa kali disebut. Misalnya di pasal 8 ayat tadi kan pasal 6 ayat 9 ada mezbah gitu kan. Kemudian pasal 8 ayat 3. Maka datanglah seorang malaikat lain dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkannya bersama dengan doa semua orang kudus. Ya. Jadi ini ada mezbah. Jadi sepertinya ada beberapa mezbah. Seperti diingat bahwa waktu Musa bikin kemah suci ini kan berdasarkan apa katanya? Contoh yang di sorga. Jadi misalnya ini saya gambar secara kasar ya. Ini bait suci atau kemah sucinya. Nah, ini dibagi 3 bagian nih. Jadi ini ruang maha suci. Ya, di ruang maha suci ini ada ini. Ada tabut perjanjian di sini. Ya, tabut perjanjian. Di tabut perjanjian itu ada kerub. Ya, kerub ya sini. Kerub ya, yang saling pandang memandang dengan sayapnya. Kemudian di sini ada mezbah ukupan. Jadi dia bakar kemenyan di sini, mezbah ukupan. Di sini ada kandil. Lalu di sini ada mezbah roti sajian. Ya. Nah, di sini ada tirai. Ya. Jadi imam akan masuk ke mezbah ukupan, membakar ukupan, ukupannya akan masuk ke sini ke hadirat Tuhan. Ini kan lambang dari hadirat Tuhan. Nah, masuk. Nah, di luar sini ada mezbah bakaran. Nah, ini mezbah bakaran di luar. Nah, ini ada pelataran. Ya. Nah, lalu di antara sini dengan sini ada laut, tempat imam cuci tangan. Ya, tempat imam cuci tangan ada laut. Jadi, nah di mezbah bakaran ini kalau mau persembahkan korban di sini, kalau binatang di sini semua, binatang nggak boleh bawa masuk sini. Binatang dikorbankan di sini semua. Lalu darahnya di
Ya, di bawah mezbah yang satu ini. Nah, sepertinya di sorga ada dua jenis mezbah juga. Ada mezbah yang ini, ada mezbah yang ini. Jadi mezbah yang ini tadi kita lihat ada jiwa-jiwa di bawahnya. Nah, mezbah ini ada kemenyan yang ini ya, naik bersama dengan doa orang-orang kudus, itu panemas. Ya. Pak, itu yang digambarkan ini tuh sudah Firdaus dulu. Yang digambarkan apa maksudnya, Pak? Ini tempat ini, Ini bukan yang ini di Wahyu ini. di sorga, Pak. Sudah di Firdaus. Bukan Firdaus lagi, sorga, Pak. Artinya orang sudah meninggal, Aha. itu menuju ke lokasi ini. Belum. Orang meninggal gini, kalau kita meninggal hari ini, jiwa kita ke sorga. Jiwa kita ke sorga, tubuh kita masih di bumi. Yang di bawah mesbah ini orangnya sudah meninggal dulu. Udah meninggal. Sudah. Udah. Berarti ini Firdaus. Ya, dia semacam. Jadi gini, jiwa yang di bawah mesbah ini, ya, ini adalah orang-orang yang mati di masa tribulasi. Oh, di masa terbiasa. Di masa tribulasi. Gitu ya, di masa tribulasi. Jadi dia di sorga tapi ada tempat khusus gitu. Jadi karena mereka belum dibangkitkan. Belum dibangkitkan. Belum, karena baru jiwanya. Makanya katanya jiwanya di situ kan. Loh, katanya kalau orang sudah meninggal dalam Tuhan dan Yesus, Ya. itu arwahnya ke Firdaus. Begini. Jadi kita lihat dulu ada beda antara PL dengan PB ya. Di PL kalau orang meninggal, arwahnya atau jiwanya, orang mati misalnya, orang mati, jiwanya akan masuk ke tempat namanya Sheol. Sheol atau Hades bahasa Yunani. Nah, Sheol ini dibagi minimal menjadi 3 bagian. Bagian susah, ya, ini kayak penghukuman, semacam neraka sementara sebenarnya. Ya, bisa juga disebut neraka. Neraka tapi bukan neraka final, neraka sementara. Ada bagian yang senang, ini disebut juga sebagai pangkuan Abraham. Dan disebut juga Firdaus. Ya. Jadi ketika orang mati, jiwanya masuk sini. Badannya sih dikubur. Iya. Ya, badannya dikubur. Ya. Nah, ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, ya, dia sesudah Yesus bangkit, dia memindahkan ini ke sorga. Ya, memindahkan ini ke sorga. Ke Firdaus dulu. Ya, Firdaus dipindahkan ke sorga. Ya. Ya. Itu artinya orang Kristen itu situ lah. Ya, jadi sekarang di sorga nih. Di sorga ada Firdaus. Di sorga ada Firdaus. Yang di bawah mesbah itu situ. Ya, kita nggak tahu, bisa jadi. Ya, tapi nggak disebut secara spesifik. Ya, itu kemungkinan. Firdaus di PL sama Firdaus di PB sama. Nah, Firdaus di PL. sebenarnya di PL, ya, dia tidak memakai istilah Firdaus sebenarnya. Ya, tidak memakai istilah Firdaus. Ya. Kalau yang di samping Tuhan Yesus yang hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, itu langsung surga apa di tempat Firdaus di Di PL sini. ini? Oh, Di sini. Karena Yesus belum bangkit. Karena tidak ada orang yang bisa masuk sorga sebelum Yesus, karena Yesus adalah buah sulung. Makanya yang di PL itu semua masih di sini. Ya, Pindah tapi belum bangkit. belum bangkit, masih jiwa. Iya. Jiwa belum bangkit, ya. Nanti
kita dibangkitkan pada saat rapture. Kita dibangkitkan. Ya. Berarti tempat itu yang dibangkitkan itu yang diangkat Tuhan itu orang-orangnya atau serta tempat? Tempatnya juga sepertinya. Karena begini, coba kita lihat. Ya, maksudnya begini. Tentu di sini ya kita membedakan tempatnya atau gimana nya ya. Tempat itu kan tergantung orang juga gitu kan. Kalau disebut rumah, lalu kita bilang saya pindah rumah. Itu rumahnya pindah atau orangnya pindah? Kalau kita bilang saya pindah rumah, gitu kan? Orangnya, tapi dengan berpindahnya orang, maka yang tadi itu bukan rumah lagi. Maksudnya bukan rumah saya lagi, gitu kan? Bukan rumah lagi, bukan home. Tapi masih ada. Masih ada. Ya masih ada. Kalau kamu pindah rumah kan rumahnya masih ada, kecuali di demolisir gitu kan? Mengatakan bahwa itu sudah dilenyapkan Tuhan atau dihancurkan. Ini dianjurkan tempatnya maksudnya. Iya, tempatnya. Ya, Jadi itu. seolah-olah sekarang itu masih ada yang tempat susah itu sama jurang yang tak terselam itu cuma tinggal 2. Karena orang-orang yang Firdaus sementara yang Tuhan tempatkan orang-orang percaya orang-orang itu sudah diangkat, jadi tempatnya dihancurkan atau dilenyapkan. Ya, ya kalau mau ditafsir begitu sih nggak masalah. Tapi nggak ada secara eksplisit diajarkan. Ya itu penafsiran aja lah. Gitu ya. Oke aja sih. Itu penafsiran gitu ya. Karena begini. Perhatikan 2 Korintus 12 ayat 4. 2 Korintus 12 ayat 2 kan dikatakan tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari sorga. Ayat yang keempat, ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ya. Jadi Firdaus sudah ada di atas, di sorga. Sedangkan waktu Tuhan Yesus di kayu salib, dia bilang hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Jadi waktu Yesus masih disalib, Yesus kan turun ke alam maut. Berarti pada waktu Yesus disalib, Firdaus ada di alam maut. Tapi waktu si Paulus ngomong ini dia diangkat ke Firdaus, Firdausnya sudah di sorga. Begitu. Nah, makanya kita bilang Tuhan sudah pindahkan. Ya minimal orangnya dipindahkan. Gitu kan? Masalah apakah tempatnya dihancurkan atau apa, ya itu penafsiran lah. Ya. Tapi yang jelas Firdaus sudah tidak di sini lagi, mereka sudah di sana. Ya. Gitu ya. Nah, sekarang sudah pindah situ Pak ya. Pindah ke Firdaus. Ya. Karena Yesus sudah bangkit. Ya. Kok sampai dia berteriak-teriak itu? Apa ini roh apa gimana? Oh iya Dan jiwa. mereka berseru dengan suara nyanyi. Benar. Jadi ini adalah yang belum dibangkitkan. Belum dibangkitkan. Tetapi kan itu jiwanya kan. Jiwanya. Yang berseru itu kan jiwa. Benar. Jadi mereka belum dibangkitkan, kita sudah dibangkitkan. Makanya saya bilang ini yang mati pada masa tribulasi. Mereka belum dibangkitkan. Mas Steven, saya pikir kan Bapak sudah menerangkan dari perjanjian lama itu jelas banget. Nah, sekarang peralihan ke perjanjian baru sampai nanti yang masa tribulasi di bawah Maislah. Jadi benar-benar step by step supaya clear. Ya. Sudah. Pak Sudarto. Pak Darto udah clear ya. Betul. Jadi ini di PL. Dia di sini. Waktu di PB, Firdausnya udah pindah ke sorga. Nah kemudian saat rapture, jadi di Firdaus ini, ya, di Firdaus ini kan ada ini, ya, ada orang-orang apa? Ada orang-orang PL,
ada orang-orang PB, ya, tapi yang di sorga ya. Nah pada saat rapture yang dibangkitkan adalah yang PB. Ya. Saat rapture dibangkitkan PB. Kemudian pada saat tribulasi, maka ada orang-orang yang mati lagi, mati di sini, masuk ke sini lagi, masuk ke sorga di bawah mesbah. Nah, lalu apakah bawah mesbah ini sama dengan Firdaus? Bisa jadi, ya, bisa jadi, kan? Walaupun tidak dikatakan secara spesifik. Kalau itu Firdaus ya Pak ya. Ya. Kok kayak tidak terurus itu teriak-teriak. Oh enggak, bukan tidak terurus. Gitu ya. Mereka terurus tapi teriak-teriak suara nyaring itu loh. nah benar, maksudnya begini, bukan tidak terurus tapi mereka melapor kepada Tuhan, ya, dan mendoakan supaya Tuhan segera membalaskan ketidakadilan yang mereka terima waktu di bumi. Gitu. Di sorga ini sih mereka udah tenang, gitu. Tapi mengingat bahwa oh di bumi antikristus berkuasa dan sebagainya, jadi mereka memohon Tuhan untuk segera menghukum si antikristus itu. Gitu. Makanya mereka bilang kan, berapa lama lagi engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami pada. Nah, jadi bukan permasalahan mereka di sorganya apa sengsara atau enggak, gitu. Tapi mereka ingat bahwa di bumi penganiayaan besar masih berlangsung, gitu ya. Oke, lanjut lagi di sini. Ya, kita jadi pelan-pelan tapi nggak apa-apa ya, yang penting ngerti semua ya. Jadi kita nggak ada target, oh kita harus selesaikan atau gimana. Kalau dulu saya masih ingat, dulu saya ngajar wahyu ini, pokoknya satu minggu selesai gitu. Satu gini, tapi jadinya jadi apa? Cepet-cepet gitu kan. Jadi ini kita ini aja ya, slow-slow tapi yang penting ini jelas semua. Jadi kalau kita seandainya kita meninggal di semua ini udah langsung surga itu nanti. Langsung ke surga. Dan itu kita tahu dari ini, dari beberapa hal, misalnya di Filipi, coba kita lihat ya. Orang tanya, dari mana kamu tahu kamu kalau mati langsung ke surga? Banyak. Ya misalnya Filipi, ya. Filipi 1 ayat 21 ini kan sangat terkenal. Filipi 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Jadi perhatikan, bagi Paulus kalau dia mati, itu sama dengan berarti apa? Pergi dan diam bersama dengan Kristus. Jadi Paulus menekankan kalau dia mati hari ini, dia akan bersama-sama dengan Kristus. Dan Kristus ada di mana? Kristus ada di surga. Ya. Jadi ketika seseorang mati, dia akan bersama dengan Kristus. Orang percaya perjanjian baru. Sudah banyak lah sekarang di surga ya. Sudah banyak. Tapi masih jiwa. Masih menunggu kebangkitan. Ya sudah banyak. Mulai dari zaman abad pertama ya. Jadi gini Pak, kita kan meninggal di bawah Kristus, di dalam Kristus ya. dalam Kristus. Ya. Meninggal, Ya, meninggal di dalam Kristus. langsung ke Firdaus, tapi di bawah mesbah itu maksudnya. Itu yang tribulasi itu. Karena belum diputuskan, suruh sabar dulu gitu. Jadi gini, kalau orang percaya PB, ya, tidak spesifik disebut di bawah mesbah. Ya, yang spesifik disebut di bawah mesbah adalah orang yang mati di masa tribulasi. Jadi Tuhan memang belum kasih kita tur yang menyeluruh tentang surga. Ya. Jadi ada banyak hal itu memang masih samar-samar kita tahunya. Ya, surga itu kompartemennya apa aja gitu kan? Ruangannya apa aja gitu kita. Ya kalau maunya kita sih salah satu kita diangkat tur ke surga tapi jadi sesat nanti. Gitu kan? Oke. Oh iya belum. Jangan Pak ya. Hmm. Kan belum dihakimi. Yang mana? Kita. Yang itu di Firdaus itu Oke. belum dihakimi Pak. Belum. Nah itu setelah dihakimi
Mana gitu loh. Kemananya itu apa mungkin ke neraka itu nantinya? Oh enggak. Kalau yang di Firdaus itu orang yang sudah diselamatkan. Artinya di surga, di Firdaus tapi tetap di surga terus. Iya, jadi yang di Firdaus itu nanti dihakimi itu adalah untuk apa? Mendapatkan pahala. Iya, mahkota. Jadi dihakimi itu perbuatan-perbuatan dia, buahnya, tapi ini orang yang sudah diselamatkan. Ya. Karena kalau yang nggak diselamatkan, masuknya di sini. Gitu. Ya. Jadi jelek-jeleknya tetap surga. Ya. Bahasanya itu. Iya, benar. Benar ya? Oke. Ojo pesimis, Pak. Oke. Ya, jangan mau sejelek-jeleknya aja gitu kan. Nah, ada banyak kesempatan bagi kita hari ini untuk berbuat bagi Tuhan, gitu kan. Kita setia dalam jemaat, kita setia melayani, kita bersaksi pada orang-orang sekitar kita, ya. Coba kita lihat 2C sekarang. Nah, ini yang tadi ditanyakan juga. Kenapa mereka berseru-seru gitu kan? C, mereka berseru meminta Tuhan membalaskan ketidakadilan yang mereka rasakan. Ya, orang percaya tidak membalas dendam, tapi berharap kepada Allah atau Tuhan untuk melakukannya. Jadi, kalau kita sebagai orang Kristen, kita memahami bahwa pembalasan adalah haknya siapa? Hak Tuhan. Ya, pembalasan adalah hak Tuhan. Nah, bukan berarti kita nggak boleh kalau ada kejahatan kita lapor ke pemerintah, boleh, karena Tuhan bilang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah pada orang jahat, gitu. Ya, jadi Tuhan bisa membalas lewat agen pemerintah, gitu ya. Tapi kalau pemerintah pun gagal membalasnya, karena pemerintah kan bisa jahat juga, bisa. Ya, Salomo bilang di tempat pengadilan di situ ada ketidakadilan dan lain sebagainya. Ya. Dan kalau pemerintah tidak bisa balaskan juga, maka Tuhan yang akan membalaskan. Ya. Nah, seperti di zaman tribulasi nanti, pemerintah sudah dikuasai oleh antikristus. Nah, jadi bukan pemerintah bisa membalas diri jahat, malah pemerintahnya jahat. Gitu. Ya. Nah, jadi siapa yang akan membalaskan? Ya Tuhan. Gitu. Sehingga ketika jiwa-jiwa ini mati, lain sebagainya, ya mereka sudah dihibur di sorga. Tapi mereka tetap berseru, Tuhan, ya, balaskanlah kami. Ya, balaskanlah kami kepada mereka yang diam di bumi. Ya. Ya. Apakah nanti di zaman tribulasi orang-orang yang masih di zaman tribulasi apakah berbarengan dengan orang-orang yang IPL kebangkitan yang pada? Ya. Apakah nanti berarti bisa jadi dua pembagian upah? Dua pembagian upah. Untuk pas zamannya rapture sama tribulasi. Oh iya dong. Kita dikasih upah kita pada saat rapture. Jadi makanya kita bilang setelah rapture ini ada tahta pengadilan Kristus, apa yang disebut bema Kristus. Jadi kita pas rapture ini langsung bema Kristus, kita langsung dapat hadiah kita. Makanya akhirnya waktu penglihatan di sorga itu ada 24 tua-tua yang sudah pakai mahkota. Nah, kita bilang itu kan perwakilan dari orang-orang percaya PB, jadi sudah dikasih mahkota di situ. Tapi orang PL dengan orang tribulasi baru akan dihakimi setelah Tuhan Yesus bilang kembali. Jadi setelah tribulasi selesai mau masuk ke milenium, di sini ada penghakiman bangsa-bangsa. Nah, ada penghakiman. Jadi di sini orang PL dan orang trib. Di sini mereka akan dihakimi dan mendapat hadiah. Oke ya. Oke, kemudian kita lihat lagi di sini. Mereka menyebut Tuhan sebagai penguasa. Ya, ayat 10. Ya, penguasa. Penguasa ini dari bahasa Yunani, dari kata despotes. Ya, despotes. Nah, ini akar kata dari bahasa Inggris despot. Mungkin kalau yang tahu bahasa Inggris tahu ya, despot. Tapi kalau dalam bahasa Inggris despot itu konotasinya negatif ya, maksudnya kayak diktator gitu. Ya, diktator pokoknya orang yang memegang kuasa absolut yang seringkali digambarkan menyalahgunakan kekuasaannya. Ya, tapi
Tuhan disebut despotes di sini, tapi yang kudus dan benar. Ya, jadi Tuhan memang pegang kuasa absolut. Jadi Tuhan bisa dibilang diktator ya, diktator yang di atas segala diktator, karena nggak ada yang bisa lawan Tuhan sebenarnya. Ya, tapi Tuhan adalah penguasa despotes yang kudus dan benar. Ya. Oke, kemudian ayat 11, pada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih. Nah, ini membuat banyak orang bertanya-tanya, sehelai jubah putih, karena mereka jiwa, tapi jiwa dikasih sehelai jubah putih. Kok jiwa bisa pakai jubah? Nah, ya ada banyak hal yang kita tidak tahu, sehingga ada orang yang berkata apakah ada tubuh sementara dan lain sebagainya. Ini semua sudah termasuk kepada semacam teologi yang spekulatif lah, gitu ya. Teologi yang spekulatif bahwa ada tubuh sementara, lalu ada atau ada jubah khusus untuk jiwa gitu, atau gimana segala macam. Tapi kita harus mengakui bahwa ada banyak hal yang kita belum tahu tentang semua ini. Kalau mau berspekulasi sih bisa-bisa saja kita berspekulasi ya, bahwa ada tubuh sementara lah, ada apalah segala macam ya. Tapi intinya ya, yang firman Tuhan katakan adalah seperti ini. Oke ya, dan kemudian dikatakan mereka masih perlu beristirahat sampai genap jumlah kawan-kawan dan saudara-saudara mereka akan dibunuh sama seperti mereka. Ya, jadi mereka disuruh beristirahat sedikit waktu lagi, karena apa? Masa tribulasi kan nggak panjang, masa tribulasi hanya 7 tahun. Ya. Nah, karena itu mereka tidak perlu menunggu lama. Ya. Nanti jumlahnya genap, baru Tuhan akan curahkan murkanya. Ya. Apakah ini cuma berarti Tuhan tentukan orang yang percaya pada jam 12 ini sekian gitu, juga berdasarkan waktunya apa? Enggak juga. Ya, semua itu kan karena Tuhan Maha tahu, semua itu pas gitu. Ya, jumlahnya pas pada saat waktunya pas segala macam. Semua itu sudah pas, secara pas gitu. Ya, jadi ya ini juga cara lain untuk mengatakan belum waktunya lah intinya. Ya. Nah, jadi ini semacam cara lain untuk mengatakan ya tunggu sebentar sampai waktunya genap gitu. Ya. Tapi dia pakai istilah. Saya mau nanya lagi, Pak. Silakan. Ini orangnya sudah meninggal ke Firdaus. Ya. Anak cucunya kan masih hidup. Yang ditribulasi atau yang hari ini, Pak? Yang tribulasi? Ini setelah masuk Firdaus itu. Yang maksudnya orang tribulasi atau orang hari ini maksudnya? Itu masa waktu Tuhan turun itu. Waktu Tuhan turun di sini di akhir tribulasi. Oke. Ya. Terus Ya. didoakan boleh nggak? Ini kan orang kita di situ. Oh, kita mendoakan orang yang sudah mati maksudnya? Ya. Tidak perlu lagi. Ya, dari zaman kapan ke kapan nggak usah lagi. Gitu. Kalau doanya diundur itu gini, didoakan waktu dia hidup. Gitu. Ya, mendoakan orang selagi dia hidup boleh. Tentu boleh. Kita meninggal. Hah? Kita. Oh, maksudnya dia udah meninggal. Terus kita doakan Tuhan waktu dia masih hidup kalau berkati dia gitu. Gimana caranya tuh? Hakiman itu peninjauan kembali gitu loh. Hah? Peninjauan. Kalau hakim ditinjau kembali gitu loh. Di dalam hakim itu kan ada peninjauan kembali. Enggak gini, kalau orangnya sudah meninggal, maka maka tidak perlu lagi kita doakan. Tapi doanya untuk waktu dia masih hidup. Kan itu sudah berlalu. Kita mau doakan bisa gini, orang sudah meninggal. Jadi, kita mau doakan dia apa? Tuhan, tolong doakan dia udah mati nih misalnya. pada waktu beliau masih hidup, boleh nggak? Nggak ada gunanya, Pak. Itu sudah berlalu. Kita nggak bisa, Tuhan, tolong bapak saya udah meninggal supaya 10 tahun lalu dia ditambah kekayaan. Nggak masuk akal. Minta pengampunan Oh enggak. atas segala dosa-dosanya waktu beliau masih hidup. Oh nggak bisa, Pak. Bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa seperti itu. Ya. Kalau di dunia kan ada
hakim itu meninjau kembali kan? Nggak bisa. Ya. Lagi pula, ya, yang bisa memohon pengampunan adalah diri kita masing-masing. Ya, bukan maksudnya gini. Ya, saya yang bersalah, saya nggak ngaku salah, orang lain yang ngaku salah untuk saya, nggak bisa seperti itu. Ya. Jadi, ya, karena ketika seseorang mati, berarti Tuhan bilang sudah selesai pekerjaan dia. Dan coba kita lihat ini ada ayat Alkitab, Ibrani 9 ayat 27. Ibrani 9 ayat 27, ini ayatnya sangat jelas. Oke, saya bacakan. Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu apa? Dihakimi. Dihakimi. Jadi sesudah seseorang mati, kita tidak bisa lagi menambah atau mengurangi dari bahan yang akan dihakimi itu, yaitu kehidupan kita. Kita nggak bisa sudah mati baru, oh sudah mati nih, wah saya ubah deh rekodnya gitu. Yang lama itu gitu. Ya. Begitu mati langsung dihakimi. Ya, nggak harus segera, tapi sudah finish gitu istilahnya. Sudah tutup buku lah. Di akuntansi itu udah tutup buku Pak. Iya. Apa Pak ngajar akuntansi kan? Kalau pembukuan udah ditutup, udah diserahkan ke auditor, udah nggak bisa saya ubah lagi. Kita jalan pikiran manusia. Kalau hakim sudah memutus finish, itu masih ditinjau kembali itu. Kalau di dunia berlaku. Enggak. Dunia ini apa ya? Ya, enggak. Kalau di dunia ini berlaku hakim ya, meninjau bikin pledoi lagi gitu ya. Gini, hakim meninjau kembali. Meninjau kembali waktu dosa hidupnya itu, misalnya salah 10 jadi salah 8. Enggak bisa Pak. Ya. Enggak bisa. Gini, hakim di dunia itu gini, kasus kalau di dunia itu kan bisa naik banding, Ya, banding. bisa peninjauan ulang segala macam. Kenapa? Kalau Karena masih hidup. informasi manusia bisa salah, Ya. bisa ada informasi baru, bisa hakim sebelumnya keputusannya kurang tepat dan sebagainya. Tapi kalau Tuhan sebagai hakim kan itu nggak mungkin. Iya. Informasi Tuhan sudah sempurna, kemudian keputusan Tuhan juga pasti sempurna. Jadi kalau Tuhan sudah bikin keputusan, nggak ada naik banding lagi gitu. Iya. Ya. Dan nggak ada tinjau kembali atau apa, karena informasi Tuhan dari awal sudah sempurna. Gitu. Dan keputusan Tuhan dari awal juga sudah sempurna. Iya. Gitu ya. Oke. Terakhir deh, poin nomor 3, hal ini cocok dengan Matius pasal berapa, masih ingat? Yang kita sudah sebut beberapa minggu lalu? Matius 24. Pasal 24 ya. Nanti kita akan lihat minggu depan mungkin bagaimana cocoknya dengan Matius pasal 24. Tapi ini penganiayaan. Oke, kita akan sampai sini karena waktu kita sudah habis. Sebentar lagi udah mau ada yang doa untuk pelayanan. Kita tutup dalam doa. Oke. Minta Pak Andi menjadi dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini kami bisa mendengarkan sebagai dari firman-Mu. Biarlah Tuhan dengan firman-Mu ini Tuhan kami makin mengenal Engkau, kami menjadi budak-budak firman. Berkati Pak Stephen yang sudah mengajar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan juga kepercayaan yang akan kami ikuti sebentar lagi kedatangan-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke.